Halo semua pecinta dunia perhotelan dan pariwisata. Kali ini aku akan mengupdate info terbaru mengenai salah satu hal yang terjadi di Yogyakarta ya, mengenai penunggakan pembayaran 11 miliar kepada 61 hotel di mana ada event pemerintah di dalamnya. Jadi menurut CNN Indonesia ada sekitar dengan judulnya yang bertulis ya, 61 hotel Jogja minta solusi tunggakan 11 miliar acara Kemenak. Jadi aku tahu berita ini kemarin ketika aku membaca media online ya. Jadi ketika aku membaca media online, ada salah satu berita yang berhubungan tentang perhotelan yang ada di Yogyakarta, dan aku merasa ini menarik untuk disimak. Sebanyak 61 hotel di daerah istimewa Yogyakarta menuntut penyelesaian pembayaran tunggakan tagihan yang total adalah 11 miliar terkait kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau sering disebut PES Parawi Nasional ke-13 yang dihelat Kemenak pada Juni 2022. Memang betul ya, waktu itu aku di Jogja juga sempat rame event ini ya, bahkan beberapa temen juga nonton langsung ke acaranya. Dari 61 hotel tersebut diantaranya ada Avion Hotel dan Kalia Hotel. Aku tahu semua ini. Mereka dilibatkan dalam memfasilitasi para peserta kegiatan yang datang di berbagai daerah di tanah air. DIY ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan yang diselenggarakan sepanjang 19 sampai 26 Juni 2022 tersebut. Memang acaranya itu kalau nggak salah 1 minggu. GM Kalia Hotel, Marki Prihardanu, menjelaskan industri perhotelan di bawah naungan PHRI DIY menerima pesanan kamar untuk turut menyukseskan PES Parawi ke-13. Beberapa hotel yang kemudian ditunjuk melakukan kesepakatan dengan salah satu event organizer. Direktur Utama IO melalui surat penunjukan dari Sekretaris Daerah nomor 450/8465 ditunjuk melakukan transaksi dengan pihak hotel. Artinya ini sudah dapat restu dari daerah ya. Dan kesepakatan DP sebesar 30% serta pelunasan pembayaran maksimal 3 hari setelah tamu check out sesuai hasil pertemuan para pelaku industri hotel Yogyakarta dengan PT Diksi sebagai IO tanggal 24 Mei 2022, kata Marki di Next Hotel Sleman pada Selasa 27 Desember. Jadi memang ada kesepakatan ya antara pihak hotel dengan pihak IO, di mana jelas banget sebetulnya kesepakatannya DP sebesar 30% di awal, lalu pelunasan 3 hari setelah tamu check out. Yang artinya ini sudah jelas banget, harusnya pembayarannya sudah dilakukan pada bulan Juni lalu semua ya, karena acaranya tanggal 26 sudah selesai. Terus, hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, sambungnya, sisa 70% pembayaran jasa hotel tak kunjung dibayarkan. Pihak IO lantas meminta penundaan pelunasan dan disepakati lewat surat pernyataan pada 4 Agustus 2022. Yang artinya ini waktu Agustus awal itu udah ketahuan nih telat. Yang artinya udah nunggak 1 bulan ya, karena acaranya tanggal 26 udah selesai. Sampai jatuh tempo yang disepakati, yaitu tanggal 10 Oktober. Wow, berarti udah ada komitmen pembayaran ya. Tetap tidak ada pelunasan pembayaran. Hasil rekapitulasi pelaku industri perhotelan bersama PHRI DIY mencatat ada lebih kurang 61 hotel yang belum mendapat pembayaran jasanya dalam kegiatan PES Parawi ke-13. Total tagihan menurut Marki mencapai 11 miliar. Wah, parah sih ini. 61 hotel, 11 miliar. Tunggakan pembayaran tersebut diklaim Marki telah menimbulkan potensi. Nah ini yang ditakutkan, memang akhirnya kalau ada tunggakan pembayaran gini kan artinya cash flow nggak berjalan nih. Nah takutnya memang benar akan ada berbagai potensi masalah yang timbul. Nah Marki, salah satu GM di Jogja ini menjelaskan ya, seperti efisiensi karyawan, performa hotel yang dianggap gagal, pemotongan upah dan service charge. Bahaya bener.
Terus juga ada utang usaha yang menumpuk, restitusi pajak, dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya Pesparawi diharapkan jadi momen datangnya pemerataan profit bagi industri perhotelan yang belum lama ini terpukul akibat pandemi COVID-19. Setuju ya? Waktu itu memang rame, terus aku melihat industri hotel itu kan momen liburan, terus dapat Pesparawi ini kan jadi rame. Nah, tapi kalau ada penunggakan atau gagal penundaan pembayaran kayak gini, maka hotel harus menanggung dulu. Pasti kan ini membingungkan ya, apalagi pihak hotel kalau kayak gini harus nombokin dulu. Gimana bicara service charge-nya, terus pajaknya gimana? Pasti kan mereka juga nombokin dulu gitu ya. Pelaku industri perhotelan sebenarnya juga tidak tinggal diam. Mereka sudah meminta bantuan PHRI untuk melayangkan surat ke Kemenak dan menghubungi pengurus lembaga pengembangan Pesparawi Nasional dan lembaga pengembangan Pesparawi Daerah. Marki mengklaim pihaknya hanya dipingpong, yang artinya belum ada kejelasan. Marki mengatakan pihaknya menyadari soal keputusan Kementerian Agama RI nomor 636/2021 ya, tentang panitia pelaksanaan Pesparawi ke-13 tahun 2022 dan SE LPPN nomor 09/SE-LPPN/SPPN-5/2022 tentang pembagian kamar peserta Pesparawi. Disebutkan dalam keduanya bahwa pembayaran kamar hotel sepenuhnya merupakan tanggung jawab IO. Nah, ini perlu digarisbawahi. Udah ada aturannya di mana pembayaran kamar hotel sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab IO. Oleh karenanya, langkah mendatangi IO sudah dilakukan, meski akhirnya nihil solusi. Beberapa hotel ujung-ujungnya pun memutuskan untuk mempolisikan Direktur Utama IO. Iya sih, kalau dari baca peraturannya ini sudah menjadi sebetulnya tanggung jawabnya IO ya, yang artinya pihak IO lah yang harusnya melunasi ini semua. Nah, Dirut IO sendiri semakin sulit dan tidak dapat diajak komunikasi lagi hingga saat ini. Waduh, repot ya. Kayak kita kalau ngutangi orang, orangnya hilang. Repot banget. Hilangnya susah dihubungi kayak gitu ya. Nah, Victor Wisudamanurung dari Dapa Internasional selaku operator sejumlah hotel, termasuk Avion Hotel, menambahkan jika para pelaku usaha perhotelan di DIY meminta kejelasan atas nasib pembayaran tunggakan ini kepada Kementerian RI, Panitia Pesparawi ke-13, pengurus LPPN dan LPPD. Wah, ya benar juga sih. Pastinya jadi siapa nih yang bertanggung jawab nih? Dimintalah semua untuk bisa ikut membantu. Yang lebih penting adalah apa yang menjadi solusi buat kami, yang bisa menjadi titik terang untuk kapan ini dibayar. Dan siapa yang membayar? Siapa yang bisa support atau siapa yang bisa mendorong agar tunggakan ini terbayar? Nah ini respon Kemenak. Saat dikonfirmasi Kakanwil Kemenak DIY Masmin Afif mengatakan pihak IO sebelum acara berlangsung telah mengetahui kesepakatan dan tanggung jawabnya untuk menggenapi kekurangan dana. Kemenak DIY sudah menunaikan penyaluran dananya sebesar 20 miliar. Kemudian mempercayakan sisanya kepada IO yang bersedia berburu sponsor. Berarti sudah ada kesepakatan ini. Masmin juga menuturkan bahwa Pemda DIY juga menggelontorkan 10 miliar. Wah, selain gitu, ternyata udah disokong dana lumayan gede juga ya. Kemenak udah 20 miliar, Pemda DIY udah 10 miliar, berarti udah 3 miliar ya. Untuk mencokong kecukupan dana yang dibutuhkan sebesar 40-50 miliar. Dari awal kita sudah menyampaikan kekurangan, siap atau tidak. Dengan adanya IO akhirnya kegiatan kan sudah dihandle sana semua. Terkait dengan pengalokasian anggaran semua sudah ditata, sehingga ketika masih ada tunggakan ya nyuwun sewu, kami tidak tahu persis. Wah iya sih, bingung juga nih pihak Kemenak ya. Pasti Kemenak udah ngasih uang dan tahunya kalau udah dipegang IO ya udah beres. Tapi yang terjadi ya kayak gini nih, ternyata ada tunggakan. Nah, sampai sekarang pun IO juga tidak pernah ada laporan, kata Masmin saat dihubungi pada Selasa 27 Desember 2022. Ini repot sih, bisa dibilang ya. Sebetulnya ini sudah
memang menjadi tanggung jawab IO ya, karena kalau baca dari portal berita yang sudah disampaikan ini, sebetulnya pemerintah sudah menguncurkan dana ya, dan pembayaran itu sebetulnya sudah menjadi bagian dari pihak IO yang harusnya membayarkan ke pihak hotel. Tentu hal ini menjadi hal yang kurang bagus ya. Acara Pas Parawih kemarin bisa dikatakan juga cukup menyokong ya untuk pariwisata Jogja. Tetapi kalau adanya tunggakan seperti ini akan menjadi sebuah hal yang buruk ya untuk kedepannya. Misal aja gini, kalau acara kayak gini dari pemerintah ada tunggakan, hotel-hotel pun juga ke depan pasti akan takut ya kalau diajak kerjasama. Karena mereka akan memastikan dulu lah, acara yang kemarin aja bermasalah, bahkan sampai ini hampir 6 bulan aja belum terbayar. Ini bagaimana? Nah, yang pasti hal seperti ini mereka juga kalau mau ikut mensukseskan acara, mereka akan benar-benar selektif dan tidak akan seperti ini lagi. Yang pastinya berharap aja ya supaya bisa segera terselesaikan ya, dan tunggakan pembayaran yang dikatakan sebesar 11 miliar itu bisa segera terbayarkan. Dan semoga hal ini bisa segera terselesaikan dan tidak menjadi masalah. Harapannya seperti itu ya. Dan buat teman-teman kalau mau menyampaikan aspirasi ataupun boleh bertukar pikiran di kolom komentar, nanti kita berdiskusi di sana ya. Dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.